Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Alfarid dengan nomor NPM 2370020029 dari Universitas Siliwangi jurusan Teknik Elektro. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba untuk membuat diagram ladder berdasarkan dengan gerbang logika. Oke, baik. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini kita lihat di sini ada 4 output, maka kita juga siapkan 4 push button. Nah, di sini saya menggunakan standar yang IEC standar ya. Kalau teman-teman yang menggunakan JEC silahkan disesuaikan saja. Nah, baik, kita akan mulai untuk membuat ladder diagram berdasarkan gerbang logika yang pertama, yang mana ini adalah gerbang logika N, dan berdasarkan tabel kebenarannya gerbang logika N itu baru akan menghasilkan output 1 apabila kedua inputnya bernilaikan 1 atau kedua push buttonnya itu ditekan. Nah, maka untuk ladder diagramnya kita akan pasangkan secara seri, teman-teman. Baik, lanjut untuk kita membuat diagram ladder untuk gerbang logika yang kedua. Ini adalah gerbang logika OR, yang mana berdasarkan tabel kebenarannya gerbang logika OR ini dia akan bernilai 1 apabila salah satu atau kedua inputnya bernilai 1. Nah, maka di sini kita bisa pasangkan secara paralel. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan kedua rangkaian ini ya, kedua gerbang logika ini menggunakan satu gerbang logika terakhir, yaitu gerbang logika OR, yang berarti kita pasangkan juga secara paralel untuk kedua gerbang logika sebelumnya. Oke. Dan dia akan terhubung ke output atau ke coilnya di sini. Kita sambungkan ke output. Nah, kurang lebih rangkaiannya itu seperti ini. Sekarang kita tinggal melakukan pengalamatan. Nah, ini sebentar. Nah, bisa kita lihat di sini untuk push button 1 sampai 4 push buttonnya itu dialamatkan dengan input 0 sampai dengan input 3. Nah, ini untuk yang pertama kita sambungkan ke input 0, dan ini input 2, input 1 maksudnya. Nah, dua push button, maka yang mengendalikan adalah 2 push button ini ya, teman-teman. Dikendalikan 2 push button ini dan terhubung secara seri atau dengan gerbang logika N. Yang ini maka akan menjadi input 2, dan ini input 3. Nah, untuk outputnya di sini saya menggunakan motor ya, teman-teman, dari yang dialamatkan ke output 0. Ini. Nah, baik. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan ya, teman-teman. Nah, seperti yang sebelumnya dibahas, untuk gerbang logika N dia baru akan bernilai 1 jika keduanya bernilai 1 atau jika kedua push buttonnya ini ditekan. Nah, lihat, jika kedua push buttonnya ditekan, maka ini terhubung secara seri atau arus dapat mengalir ke sini.
Nah, dan karena di sini gerbang logikanya OR yang mana dia hanya memerlukan salah satunya saja yang bernilai 1, nah maka dia akan langsung menyalakan motor. Lanjut untuk pengujian gerbang logika yang kedua ini berdasarkan push button ketiga dan keempat. Itu kan gerbang logika OR yang mana cukup salah satunya saja. Dan jika salah satunya ini menyala, maka akan otomatis langsung menyalakan motor. Kita pilih menyala push button 3, nah dia menyala, dan push button 4 dia juga menyala. Oke, baik, itu yang soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Di sini ada 3 input teman-teman, maka kita hanya menggunakan 3 push button. Nah, untuk rangkaiannya, ini gerbang logika pertama itu adalah gerbang logika OR, yang mana seperti tadi OR ini kita pasangkan secara paralel. Ini untuk OR, kemudian hasilnya ini itu digabungkan dengan push button ketiga dengan gerbang logika N, yang mana berarti kita pasangkan secara seri. Nah, seperti ini, dan langsung ke output. Nah, kurang lebih rangkaiannya itu seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita alamatkan saja. Ini ke in 0, ini ke in 1, dan ini ke in 2. In 0, in 1, in 2, outputnya ke output 0. Oke. Nah, langsung kita jalankan simulasinya. Nah, oh sebentar, itu belum tersambung sepertinya. Nah, oke, langsung kita jalankan simulasinya. Nah, oke, baik, tadi ada sedikit kesalahan pengalamatan ya. Nah, jadi untuk yang push button pertama itu terhubung ke input 0, push button kedua terhubung ke input 1, push button ketiga ini terhubung ke input 2, dan outnya terhubung ke out 0 ya. Nah, langsung kita jalankan simulasinya teman-teman. Nah, untuk di sini dengan gerbang logika N ya, yang mana berarti harus kedua-duanya, yang berarti push button ketiga itu harus terus menyala untuk agar si motornya bisa bekerja. Ini harus terus ditekan. Nah, untuk gerbang logika OR yang dikendalikan oleh push button 1 dan 2 itu cukup salah satunya saja maka akan bisa menyalakan motor. Nah, lihat, dia cukup salah satunya saja. Oke, baik, itu untuk soal kedua. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga teman-teman. Di sini ada 4 buah input ya. Nah, dan di sini kalau kalian lihat di sini itu ada gerbang logika NOT, yang mana ya NOT ini dia kebalikan. Jadi apabila inputnya diberikan 1 maka outputnya 0, dan jika inputnya 0 maka outputnya akan bernilai 1 sesuai dengan tabel kebenaran ini. Nah, maksudnya apa ya? Berarti kita cukup menggunakan push button yang berbeda. Jika sebelumnya kita gunakan yang normally open, kita gunakan yang normally close. Karena normally close ini
Jika dia tidak ditekan, maka si arus listriknya akan terhubung atau ya akan menghasilkan output 1 jika tidak ditekan, dan apabila ditekan itu akan menghasilkan output 0. Nah, di sini terhubung secara seri ya, maksudnya karena gerbang logika AND. Untuk yang bawah, maka itu salah satunya menggunakan normally close dan salah satunya lagi menggunakan normally open, dan ini terhubung secara seri berdasarkan dengan gerbang logika AND juga. Nah, maka kita tinggal dan di sini itu gerbang logikanya OR, jadi ya dihubungkan secara paralel seperti ini untuk kedua rangkaiannya. Nah, kalau misalkan ternyata dia terhubungnya secara AND, maka ya gerbang logika yang bawah itu harus dihubungkan secara seri di sini. Nah, karena ini OR, maka kita sambungkan secara paralel dan terhubung ke coil, ke outputnya. Nah, rangkaiannya itu kurang lebih seperti ini, dan tinggal kita alamatkan saja. Ini ke input 0, input 1, input 2, dan input 3. Outnya ke 0. Nah, oke, baik, ini sudah terhubung dan kita jalankan simulasi. Nah, bisa kalian lihat kalau ini tuh langsung menyala ya. Nah, karena di sini memang dia hanya perlu salah satunya saja, dan di sini sudah ada 2 yang memberikan input 1. Nah, untuk mengujinya, misal jika kita berikan input 1 di input yang pertama ini, kita berikan 1 yang berarti ditekan, maka dia akan langsung memutus. Nah, dia akan memutus karena ya seperti tadi, jika salah satunya jika yang node ini jika diberikan input 1 atau ditekan, maka outputnya 0, dan karena terhubung secara seri, nah dia akan memutus, akan langsung terputus. Nah, ini kita putuskan dulu. Nah, untuk menguji rangkaian yang kedua ini, yang mana kita cukup berikan input 1 saja kepada push button yang normally open. Oh ya, di sini terbalik ya. Oke, ya nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di sini yang normally opennya itu yang ini, yang input 3 atau push button 4. Nah, di sini tinggal kita tekan, maka dia akan langsung menyalakan motor. Nah, oke. Nah, oke, ini untuk soal yang ketiga. Kita lanjut soal yang keempat. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Waduh, udah mulai rumit ya ini. Nah, pertama jelas kita sesuaikan dulu inputnya. Nah, di sini itu jika dihitung ada 7 buah input. Nah, maka kita siapkan juga 7 buah push button. Nah, untuk memudahkan pembuatan rangkaian, kita akan mulai dulu dari yang paling dalam atau paling belakang ini, atau ya yang paling bawah, ya tergantung rangkaiannya. Jadi kita mulai dari yang paling belakang. Nah, di sini itu ada node, berarti kita gunakan push button normally close, dan dia terhubung secara seri berdasarkan gerbang logika AND. Oke, ini 2 push button normally close. Kita hubungkan dulu. Nah,
Nah, naik satu tahap hasilnya ini kan dihubungkan lagi secara seri lagi dengan push button normally close juga. Maka kita tinggal tambah lagi satu di sini. Itu untuk input yang ketiga di sini. Nah, hasilnya ini dihubungkan lagi secara seri lagi. Oh, tidak. Enggak. Nah, jadi setelah 3 input ini terhubung secara seri, nah di sini itu gerbang logika OR yang mana berarti dihubungkan secara paralel dengan hasil dari gerbang logika N ini. Nah, berarti kita buatnya di rang berikutnya, dan ini itu normally open. Nah, kita mulai mengerjakan yang ini ya. Nah, karena dia gerbang logika N, maka kita hubungkan secara seri seperti ini. Nah, dan hasilnya hasil dari yang A dan C ini ya, yang gerbang logika N ini, dia terhubung secara paralel dengan hasil dari gerbang logika yang sebelumnya. Nah, hasil yang seperti ini. Nah, lanjutkan lagi, ini udah selesai. Nah, di sini itu gerbang logika OR lagi dan terhubung dipengaruhi dengan gerbang logika N. Maka seperti sebelumnya, kita buat lagi di rang yang berbeda untuk dua input ini. Ini N dan terhubung secara OR ke hasil yang sebelumnya atau yang ini. Bisa di Nah, untuk menghubungkannya kita langsung saja kita gunakan outputnya saja di sini ya. Kita sambungkan ke outputnya langsung. Ini output. Ini terhubung ke sini dan ini juga terhubung ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Tinggal kita alamatkan saja. Ini dialamatkan dari yang paling bawah ya. Dari yang sini itu yang paling bawah, berarti dari push button ke 7 atau dari input 6. Oke, ini sudah dialamatkan dan kita coba jalankan, simulasikan. Nah, di sini dia langsung menyala ya. Nah, ini tuh karena terhubung dengan diagram ladder yang sebelumnya. Jadi kan kalau kita telaah ya, ini kan dua-duanya sudah berinputkan 1 ya. Dan dengan gerbang logika N atau terhubung seri, dia juga terhubung dengan input 1, maka ini juga berarti menyala. Nah, di sini itu gerbang logika OR yang otomatis meskipun yang ini push button normally open dan ya ini menghasilkannya 0 gitu, dia tetap bisa menyala karena cukup dari yang sebelumnya saja ini sudah menyala. Dia OR dan ini juga OR.
ini gerbang logika OR, maka yang ini juga meskipun yang ini mati dia tetap menyala dan bisa menyalakan motor. Nah, untuk pengujiannya kita putuskan di salah satu dari ketiga input ini ya, input 6, 5 dan 4. Misal nah kita cukup tekan ini satu, maka dia akan langsung terputus ya. Nah, kita akan lakukan pengujian di gerbang logika yang lain. Kita uji dulu yang gerbang logika yang N ini, yang otomatis ya, yang ini ya, yang tengah. Nah, jika dia bisa menyala gitu, bisa menghasilkan satu, nah maka dia akan bisa langsung menyalakan motor. Nah, karena terhubung seri dan ini adalah normally open, maka kita harus menekan kedua tombolnya sekaligus. Ini input 3 dan input 2. Ini ya. Oke, ini input 3 dan input 2. Nah, bisa dilihat kan? Jadi dia akan langsung menyalakan motor. Oke, nah kita coba lagi yang gerbang logika yang atas ini. Yang mana ya, ini harus keduanya juga ditekan seperti tadi dan dia akan bisa menyalakan motor. Nah, menyala dan ya berarti ini rangkaiannya berhasil ya teman-teman. Baik, ini untuk rangkaian yang keempat kita lanjut ke soal yang nomor 5. Baik, kita lanjut ke soal terakhir ya. Nah, di sini seperti tadi kita hitung dulu kebutuhan inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita siapkan juga 6 buah push button dari input 0 sampai dengan input 5. Nah, kita mulai dulu untuk merangkai dari yang paling bawah seperti tadi ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat itu salah satunya itu not, atau ya kita gunakan satu normally close dan satu normally open. Dan dia terhubung secara seri ya teman-teman, dengan karena gerbang logika N. Nah, oke. Lanjut ke gerbang logika yang kedua. Ini kan karena dihubungkan secara paralel ya, gerbang logikanya OR, maka kita buat lagi satu lagi di sini. Dan dia juga terhubung seri, salah satunya itu push button normally close dan satunya normally open. Nah, oke, ini terhubung secara paralel. Nah, lanjut ke jika kita naik satu tingkat lagi, ini kan gerbang logika OR, maka paralel lagi, satu paralel lagi dengan gerbang logika N, salah satunya push button normally close dan normally open. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk rangkaian ladder diagramnya. Tinggal kita alamatkan saja
Nah, ini karena kita mulai dari yang paling bawah ya, dari push button ke 6, input ke 5 ya, dari input 5, 4, Nah, oke, baik, ini sudah selesai untuk rangkaian dan pengalamatannya. Kita langsung simulasikan. Nah, oke, ini motor tidak menyala ya. Nah, untuk menguji kita coba dari yang paling atas dulu. Nah, ini kan gerbang logika OR. Nah, dan ini N. Ya, berarti jika N ini bisa menghasilkan 1, maka dia motornya akan langsung menyala. Oke, dari push button 1, 2 ya. Nah, ini karena salah satunya itu adalah normally close, maka kita tinggal menekan yang normally open. Input yang oh ini ya, maaf, salah tunjuk. Yang ini ya. Nah, itu yang input 1. Oh, input 2, sorry. Nah, push button 2 input 1 ya, maaf. Nah, jadi jika push button normally opennya ditekan menghasilkan 1, terhubung secara seri dengan ini, dan dia langsung bisa menyalakan motor ya teman-teman. Nah, berbeda jika kita menekan yang normally close atau yang not, yang input 1. Nah, dia tidak akan menyala ya. Maka yang harus ditekan adalah yang normally open supaya arus dapat mengalir. Oke, lanjut kita karena di sini OR juga ya, berarti kita bisa menguji salah satunya. Ya, bisa yang penting salah satu dari kedua N ini menghasilkan 1, maka dia bisa menyala. Kita coba dulu untuk yang tengah ini. Seperti tadi itu kan salah satunya normally close, satu lagi normally open. Itu di yang normally open push button ke-3 ya, 1, 2, 3 ini kan. Nah, dia langsung menyala kan. Nah, berbeda jika yang ditekan itu push button ke-4, yang ini push button ke-4, dia gak menyala. Meskipun kayak misal jika kita tekan yang ini, yang push button ke-3, dia menyala. Nah, tapi kalau misalkan kita tekan juga yang push button ke-4, ya dia terputus, motor tidak menyala. Nah, untuk rangkaian yang gerbang logika terakhir yang kita uji itu yang bawah ini, push button ke-5 dan ke-6. Nah, yang ke-5 ini sudah normally close dan ke-6 normally open, maka supaya terhubung yang push button ke-6 ini harus kita tekan. Nah, dia terhubung, harus mengalir. Berbeda dengan push button yang ke-5, yang dia tidak mengalir. Nah, oke, itu tadi untuk pembahasannya, dan ada satu hal yang lupa saya sampaikan ya. Nah, tadi kan kita mengatur push button normally open atau close itu di sini kan. Nah, sebetulnya itu bisa juga di sini. Nah, cuman karena ini tidak saya bahas, makanya ini saya samakan saja semuanya menjadi push button normally open, dan baru diubah di sini menjadi normally close. Ya. Nah, baik, saya rasa itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dikoreksi, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.